adik-adik semuanya, kembali lagi di WTC Kids Online minggu ini bersama dengan Lulu. Lulu kedatangan tamu spesial, mau tahu nggak siapa? Lulu panggil dulu ya, Benji. Benji, ini dia tamu spesial kita, namanya Benji. Benji, say hi dulu dong ke teman-teman. Benji bilang, hai teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita mau belajar firman Tuhan nih Benji. Iya katanya si Benji, kita mau belajar sama-sama ya Benji ya. Iya katanya Benji. Nah, tema firman Tuhan kita minggu ini adalah tentang menjadi seperti Yesus. Apa Benji? Oh, Benji bilang menjadi seperti Yesus. Benji. Tahu nggak kenapa sih kita mesti datang atau mengikuti ibadah online setiap minggu? Oh, Benji bilang karena kita mengasihi Tuhan. Ya betul ya Benji ya? Oh iya. Lalu apa lagi Benji? Oh iya, karena kita mau belajar firman Tuhan. Lalu apa lagi Benji? Oh, karena kita mau mengajak teman kita ke sekolah minggu ya. Bareng-bareng sama Benji ya ke sekolah minggunya ya. Iya, yang terakhir Benji tahu nggak apa? Oh iya, katanya Benji karena kita harus hidup benar setiap hari. Wah, Benji pintar sekali ya. Iya. Oke, Benji, kita siapkan hati, kita siapkan tubuh kita siapkan jiwa kita buat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Shalom adik-adik. Wow, keren hari ini. Iya Kak Puji, keren. Hari ini kita menjumpai adik-adik lagi di rumah nih. Iya Kak Puji, benar Kak Puji. Pastinya adik-adik harus selalu sehat selalu ya Kak Puji. Yes, dan hari ini harus semangat. Harus semangat, harus berdiri ya Kak Puji Berdiri. ya. Ayo adik-adik berdiri yang ada di rumah sekarang bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan. Hari yang dijadikan Tuhan. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan kita layak untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Siap ya? Katakan sama-sama. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali ini katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Lompat sama-sama ya. Ya. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Mari bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang lebih keras lagi. Katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini ya hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Sekarang lompat lagi ya, dalam Tuhan. Siap, lompat. 1, 2, 3. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, Luar biasa Kak luar Puji. biasa. Kita percaya walaupun di rumah pasti ada sukacita. Amin. Karena Tuhan Yesus memberikan sukacita buat adik-adik dan buat kita semuanya. Iya Kak Puji. Nah, Kak Seba, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya benar banget. Yuk adik-adik yang di rumah. Adik-adiknya harus siapkan hatinya Kak Yes, Puji. kita buka hati. Adik-adik lebih sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus saja yang layak kita sembah. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Sebab Engkaulah Tuhan. Katakan sama-sama, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Tuhan, bumi dan surga menyatakan Hosana, katakan Hosana, Hosana, layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Adik-adik lebih keras lagi, katakan kepada Tuhan, alam semesta. Sama-sama melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan lagi Hosana, Hosana, semuanya katakan.
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Raja, Raja atas segala raja. Namamu besar terpuji. Sekali lagi katakan layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar terpuji. Katakan namamu besar, namamu besar terpuji, namamu besar. Namamu besar. Adik-adik sembah Tuhan. Dia Raja yang layak disembah, sebab namamu besar, layak disembah. Sebab Tuhan layak dipuji, apapun keadaannya, Yesus layak disembah. Nama di atas segala nama, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau layak disembah, sebab namamu besar. Hari ini Tuhan, saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Mari urapi kami, urapi guru-guru sekolah minggu, urapi kami semua. Sebab kami percaya firman Tuhan akan membuat kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ketika seseorang menghadapi masa-masa sulit, yang dipikirkan hanya satu adik-adik, yaitu masalah. Masalah bisa datang dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam ukuran. Ada masalah yang besar, yang kadang-kadang kita merasa, aduh kok berat banget ya masalahnya. Terus ada yang bilang masalah itu biasa-biasa aja. Atau adik-adik juga mengalami masalah dengan orang tua, mengalami masalah dengan teman-teman. Masalah kalian mungkin sering dibully di sekolah, masalah dengan orang tua, atau masalah dengan sekitar. Ya, nah kita mungkin selama kita hidup adik-adik, selama kita hidup, yang namanya kita hidup suka atau enggak suka, kita harus menghadapi yang namanya masalah. Cuma yang menarik nih yang akan kita pelajari adik-adik hari ini, yang kita akan pelajari bagaimana Tuhan Yesus itu melihat masalahnya, mengatasi masalahnya. Ya, kita semua menghadapi masalah, adik-adik menghadapi masalah, orang-orang di sekitar kita menghadapi masalah, teman-temanmu juga menghadapi masalah, orang tua kalian juga menghadapi masalah. Semuanya kita menghadapi masalah, bahkan Yesus juga menghadapi masalah. Waktu Yesus sebagai pribadi datang ke dunia seperti kita manusia, dia juga menghadapi masalah. Cuma yang menarik di sini bagaimana Yesus menghadapi masalah itu. Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana Yesus menghadapi masalah itu adik-adik. Yesus menghadapi masalah itu, dia melihat masalah ini sebagai kesempatan di mana Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Luar biasa ya adik-adik ya. Bagaimana Tuhan Yesus melihat masalah, Kasara ulangin ya. Menjadi kesempatan, memberikan kesempatan bahwa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Nah,
Masalahnya apa aja? Ada contoh ya. Waktu Tuhan Yesus menghadapi soal makanan, ya, dia memberikan Tuhan berkuasa untuk menyediakan makanan untuk ribuan orang hanya dengan beberapa keping roti saja. Wow. Atau masalah cuaca, ya, masalah cuaca, dan Yesus membiarkan Tuhan bekerja, berkuasa untuk menenangkan badai yang waktu itu sedang mengamuk, adik-adik. Semua kita menghadapi masalah. Cuma yang menarik adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu menjadi kesempatan buat kita. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan Kak Sarah? Saat kita menghadapi masalah, mari kita mau jadikan masalah ini sebagai kesempatan di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hari ini kita akan belajar 2 hal, adik-adik. Betapa Tuhan akan luar biasa menolong kita saat kita menghadapi masalah. Ya, kita harus akui bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Dia berkuasa, hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan untuk menghadapi masalah buat kita. Ya, yang kita lakukan adalah kita berdoa, kita datang sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Ya, seperti di Markus 10 ayat 27, ya, di situ bilang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah semuanya mungkin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar 2 hal. Bagaimana kita menghadapi masalah dan melihat masalah itu sebagai kesempatan di mana Tuhan akan bekerja buat kita. Yang pertama, melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan yang kedua, semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sulit membayangkan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Tapi hanya karena kamu belum pernah melihat, bukan berarti hal itu tidak bisa terjadi. Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan 2 bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Mereka sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Masalahnya adalah saudara laki-laki mereka, Lazarus, sedang sakit. Dan sakitnya makin hari makin parah, sehingga dia hampir saja mati. Tetapi karena mereka dekat dengan Yesus, mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan penyakit Lazarus. Saat itu Yesus sedang tidak ada di situ. Karena itu mereka mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Karena mereka yakin Yesus akan datang dan menyembuhkan Lazarus. Yesus mendengar kabar tentang Lazarus, namun saat ia sampai di Betania, di mana dia berada, Lazarus sudah meninggal. Sebenarnya, Lazarus sudah dimakamkan selama 4 hari. Jadi ketika Marta mendengar bahwa Yesus telah tiba, Marta pergi menemui Yesus dan berkata, "Jika Anda berada di sini, saudara laki-laki saya tidak akan meninggal." "Adikmu akan bangkit kembali," kata Yesus. Marta tidak benar-benar mengerti apa yang Yesus katakan, dan dia pergi untuk mendapatkan saudara perempuannya Maria yang juga datang untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Maria melihat Yesus, dia bersujud di bawah kaki Yesus. "Tuhan, jika Kau berada di sini, saudara laki-lakiku pasti tidak akan mati." Nah, sekarang kamu bisa lihat, bagi mereka sepertinya semuanya sudah berakhir. Lazarus sudah mati, dan jika saja Yesus sampai di sana lebih awal, maka dia pasti bisa melakukan sesuatu. Mereka telah melihat Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir setan, dan banyak mujizat-mujizat yang lainnya. Tapi sekarang apa yang bisa Yesus lakukan? Membangkitkan orang mati untuk hidup kembali? Mereka bahkan tidak memikirkannya. Mengapa? Karena mereka belum pernah melihat hal itu terjadi. Tapi saya beritahu kepada kalian, hanya karena kamu belum pernah melihat sesuatu terjadi sebelumnya, bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Kamu mungkin melihat kehidupan dan masalahmu dan berpikir tidak ada harapan bagimu, tidak ada jalan keluar bagi keluargamu. Pada hari itu juga Marta dan Maria melihat
bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Sebenarnya Yesus mengizinkan masalah itu terjadi untuk mengubahnya menjadi sebuah kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Dia dapat melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yesus pergi ke gua tempat Lazarus diletakkan. Kuburan itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Yesus menyuruhnya untuk membukanya. "Singkirkan batu itu," kata Yesus. "Tetapi Tuhan, akan ada bau busuk karena dia sudah 4 hari dikuburkan." "Tidakkah kukatakan kepadamu bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah?" Lalu Yesus berdoa dan kemudian berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, keluarlah." Saya hanya bisa membayangkan semua orang kaget saat melihat Lazarus berjalan keluar dari makam. Tetapi di sana Yesus melakukan sesuatu yang tidak seorang pun pernah lihat sebelumnya. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa hanya karena kamu belum pernah melihat, bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Tuhan itu berkuasa dan Dia bisa melakukan lebih dari yang bisa kamu minta atau bahkan kamu bayangkan. Tidak ada batasan untuk kuasa dan kemampuannya. Jadilah seperti Yesus dan lihatlah masalah sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat dan belajar bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada di hidup kita untuk menjadi kesempatan agar kita dapat mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Contohnya nih ya, seperti sapu, pel, atau serokan ini. Kalau diletakkan di atas drum ini, ada gunanya enggak? Enggak ada kan? Tetapi pada saat kamu gunakan untuk menyapu, untuk mengepel, untuk menyapu, nah, ruangannya bisa jadi bersih. Ya kan? Bersih ya Kak ya? Untuk mengepel. Oke. Atau ini Kak, tadi sampahnya jangan lupa Kak, masukkan dalam sini. Ruangannya jadi bersih ya. Seperti kuasa Tuhan juga seperti itu. Kuasa Tuhan itu bisa merubah seluruh hidup kamu. Nah, sekarang kakak mau tanya, biasanya gimana sih cara kamu melihat kuasa Tuhan itu kuat dan dahsyat dalam hidup kamu? Biasanya kamu bisa lihat itu di dalam setiap masalah-masalah yang ada dalam hidupmu. Contohnya seperti ini. Pada saat sekarang ini nih, waktu kamu tidak bisa sekolah, waktu mungkin di rumah kamu itu mama papa penghasilannya turun, susah untuk bayar uang sekolah, kadang-kadang mungkin susah untuk beli token listrik. Di situ kamu bisa undang Tuhan, kamu bisa selalu untuk berdoa, mengundang Tuhan untuk menguatkan hatimu, menguatkan seluruh keluargamu. Dan kuasa Tuhan ada dan akan menjamah hidupmu. Nah adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk menjadi seperti Yesus. Dan lihatlah setiap masalah untuk menjadi kesempatanmu untuk mengalami kuasa dan kekuatan Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat dan belajar bagaimana kita menghadapi masalah itu sebagai kekuatan agar iman kita tuh semakin kuat dan hebat. Kakak kasih contoh ya, kakak panggil Benji dan Lulu. Sebentar. Benji, Lulu. Hai Kak Natasha. Nama saya Lulu. Lulu mau panggil anjing kesayangan Lulu dulu ya? Ya, boleh. Namanya Benji. Oke, panggil Kak. Ya. Benji. Sini deh. Nah, ini dia anjing kesayangan aku. Namanya Benji. Benji, hari ini kita mau latihan dulu ya. Supaya Benji jadi anjing yang kuat
dan sehat. Nah, sekarang Lulu mau suruh Benji melompat. Nanti di hitungan ketiga, Benji lompat ya. 1, 2, 3, hap. Lagi, lompat lagi, hap. Lompat lagi, hap. Wah, Benji pintar. Sekarang Benji lari ya. Dari sana sampai sini, bolak-balik. Oke, bisa ya? Hitungan ketiga ya, Benji ya. 1, 2, 3. Balik lagi. Sekali lagi. Wah, Benji pintar sekali. Benji sudah latihan menjadi anjing yang kuat dan sehat. Yuk, kita pergi ke taman lagi sama Lulu ya. Dadah Lulu, dadah Bye, Benji. Kak Natasha. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Dia itu si Benji itu berlatih setiap saat, setiap waktu. Tubuhnya menjadi besar dan kuat. Seperti adik-adik juga. Iman adik-adik itu harus dilatih untuk menjadi kuat. Bagaimana ya caranya? Caranya adalah seperti ini. Pada saat adik-adik punya masalah, adik-adik selalu berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk selalu berdoa agar adik-adik punya harapan kepada Tuhan. Sehingga iman adik-adik semakin kuat. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk menjadi seperti Yesus. Dan lihatlah, setiap masalah untuk menjadikan masalah itu menjadi iman yang kuat untuk adik-adik. Oke, bye-bye adik-adik. Nah adik-adik, kita tiba pada bagian terakhir, yaitu life story atau kisah kehidupan. Nah, hari ini kisahnya berasal dari box si tukang kayu. Ada palu atau hammer, ada obeng, ada tang, dan berbagai alat yang lainnya. Nah, karena itu ikuti terus ya kisahnya, ceritanya bagaimana, dan perhatikan baik-baik karena ini bisa menjadi pelajaran kehidupan buat kita semua. Selamat mengikuti. Haleluya. Kut si tukang kayu berkata saat dia keluar dari truk dan melihat semua kerusakan yang disebabkan oleh banjir kota kecil Toowoomba di Queensland, Australia. Dengan kotak peralatannya di tangan, dia siap membantu membangun kembali rumah semua keluarga yang telah kehilangan segalanya. Semua alat sangat senang menjadi bagian dari proyek besar ini. Tugas mereka adalah membangun kembali rumah-rumah untuk semua keluarga yang telah kehilangan rumah mereka. Scott si obeng tidak menyia-nyiakan waktu. Dia melompat keluar dari kotak sambil berkata, "Baiklah teman-teman, ayo kita bekerja." Semua alat lainnya juga melompat keluar dan siap mengikuti Scott. Pelan-pelan teman-teman. Mereka mendengar Loisa si penggaris di belakang mereka. Apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Tempat ini gila. Ini terlalu banyak pekerjaan. Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki kota ini kembali. Oh, no. Yang lain semua berhenti dan melihat sekeliling. Oh teman, dia benar, kata Harry si jackhammer sambil mengambil sepotong kayu busuk. Ini tidak ada gunanya. Lihatlah semua ini. Ini hanya satu kekacauan besar. Sementara mereka masih berbicara dan bergumam, mereka berbalik dan melihat Scott bekerja keras. Sebenarnya dia sudah memasang sebuah kusem menjadi satu. Begini, kata Scott sambil mengusap keringat dari alisnya. Kamu bisa berdiri di sini dan mengeluh, atau kamu melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah kekacauan ini menjadi sesuatu yang baik. Yang lain memutuskan untuk bergabung dengan Scott. Mereka bekerja keras sepanjang hari, memalu, mengukur, memotong, dan menyatukan kayu bersama. Rumah pertama hampir selesai, tapi ketika Harry pergi untuk mendapatkan lebih banyak kayu, dia melihat semua kayu itu hilang.
Oh teman-teman, seseorang mencuri kayu kita. Dia berteriak pada yang lain. Kami tidak punya sisanya. Scott dan sisa alat datang dengan cepat untuk melihat apa yang terjadi. Ayo pergi, kita harus mencari siapa yang mengambil kayu kita. Mereka tidak bisa pergi jauh dengan itu, kata Scott. Dan lihat ke tanah, katanya sambil menunjuk ke jalur berlumpur yang ditinggalkan perampok. Jika kita mengikuti jejak itu akan membawa kita kepada mereka. Mereka berlari secepat mungkin sampai mereka berhenti tepat di depan sebuah truk pickup besar. Itu dia, teriak Scott. Tapi kemudian melihat ada masalah. Semua kayu itu diikat dengan kawat logam. Pete, Citang, kami membutuhkanmu. Kamu harus memotong kawat ini sampai terbuka. Cepat, sebelum mereka menemukan kita. Apa? Saya bekerja dengan kayu dan kuku. Saya tidak dapat membantumu mengatasi masalah ini, jawab Pete. Tapi Scott tidak mau mendengar kata tidak. Dengarkan, Pete. Kita perlu kayu kita kembali. Mungkin kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya, tapi inilah kesempatanmu. Nah adik-adik, lihatlah masalah itu sebagai sebuah kesempatan untuk membuat imanmu makin kuat di dalam Tuhan. Pete melompat ke truk, meraih kabelnya dengan tangnya dan menekannya sekuat tenaga. Ayo Pete, kamu bisa melakukannya. Yang lain menyorakinya. Scott benar. Pete menyentak kawat itu menjadi dua, tapi tepat setelah para alat menyambar kayu untuk mengeluarkannya dari truk, mereka mendengar pintu depan truk terbuka. Apa yang kalian lakukan di truk saya? Dia menyalak dengan suara yang dalam dan kejam. Tinggalkan kayu saya sendiri, atau kalian bisa menyesal. Lebih banyak kapak memanjat keluar dari bagian depan truk. Shh. Cepat Pete, bisik Scott terengah-engah pada Pete. Pergilah, panggillah Ned sekarang, cepat. Pete berlari secepat mungkin saat yang lain didorong ke sisi truk oleh para kapak. Apa yang akan dilakukan pahlawan kecilmu sekarang? Tidak ada, teriak kapak terbesar. Kami akan menggunakan kayu ini untuk membuat api besar yang bagus. Bagaimana kalau kita melemparimu? Semua peralatan itu takut hidup mereka terancam. Mari kita mulai dengan yang ini, bos, kata salah satu kapak saat ia meraih Louisa penggaris dan menyeretnya pergi. Tepat ketika para kapak membelakangi mereka, Pete tiba dengan Ned, nail gun. Tiba-tiba paku terbang ke kiri, kanan, dan tengah. Para kapak sangat terkejut dan ketakutan. Mereka berlari menyelamatkan diri. Setelah mereka semua pergi, alat-alat itu tercengang. Wow, ternyata Ned yang tidak pernah disangka-sangka. Wow, Ned, kami tidak tahu bahwa kamu memiliki begitu banyak kekuatan. Kamu menyelamatkan hidup kita, yeay. Jadi lihatlah masalah itu sebagai sebuah kesempatan untuk melihat kekuatan Tuhan bekerja atas hidup. Sekitar setahun kemudian, seluruh kota Toowoomba dibangun kembali. Semua keluarga sangat senang bisa kembali ke rumah baru mereka. Para alat menyadari bahwa apa yang tampak seperti masalah besar bagi mereka pada awalnya sebenarnya hanyalah kesempatan besar bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih hebat. Mereka senang karena mereka telah menjadi bagian dari semua itu. Nah, demikian tadi kisah kehidupan yang kamu sudah dengar dan bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita, bahwa masalah itu justru bisa membuat kita makin kuat, dan masalah itu bisa membuat kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Siapa yang hari ini ada masalah dalam hidupnya? Siapa yang keluarganya sedang ada masalah hari-hari? Ayo kita sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami menyerahkan setiap hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada masalah, bahkan ada masalah dalam keluarganya. Biarlah Engkau buat mereka melihat dari masalah itu bahwa kekuatan Tuhan bisa bekerja atas hidup mereka, bahwa masalah itu akan bisa membuat mereka semakin kuat Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan dalam setiap masalah, setiap persoalan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak yang hari ini mendengar firman ini, supaya hidup mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah online-nya untuk minggu ini ya Benji ya. Bagaimana Benji, senang tidak? Senang ya? Wah iya, adik-adik juga di rumah pastinya senang sekali. Yuk Benji, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Ya, kita berdoa ya. Benji tangannya dilipat. Ya, kita berdoa sama-sama ya. Oke, ikuti Lulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami mau menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay, Benji, jangan lupa selalu di rumah. Ya, Benji nggak boleh sering-sering main di luar. Nggak apa-apa ya. Oke, sampai berjumpa lagi minggu depan di ibadah WTC Kids online kita. God bless you.